Masuk ke bab solusio plasenta. Abrupsi atau solusio plasenta itu diartikan sebagai pemisahan plasenta dari lapisan desidua basalis sebelum lahirnya bayi. Pendarahan akut terjadi akibat robeknya pembuluh darah desidual yang menyebabkan terjadinya pelepasan plasenta. Pelepasan prematur plasenta normal adalah komplikasi kehamilan yang terjadi sekitar 1-2% kehamilan dan diduga sering menyebabkan gawat janin dan kematian janin intrapartum akibat hilangnya pertukaran oksigen antara ibu dan anak. Solusio plasenta juga dikaitkan dengan pertumbuhan janin terhambat atau PJT dan malformasi janin yang menandakan terdapatnya proses patologis plasenta yang melibatkan bayi ibu ataupun janinnya. Pendarahan sampai ke lapisan dasar desidua itu menyebabkan pelepasan plasenta. Luasnya hematoma akan mempercepat proses pemisahan plasenta. Darah biasanya meluas sampai ke myometrium atau uterus cauvellaire. Kebanyakan solusio sifatnya ringan, derajat 1, tapi solusio yang berat derajat 3 mencapai 25%. Faktor risiko antara lain hipertensi, usia tua, trauma, tali pusat pendek, multiparitas, pecandu alkohol, pengguna kokain, uterus abnormal, dan riwayat solusio plasenta sebelumnya. Gambaran klasik berupa pendarahan per vaginam, lunaknya uterus, dan meningkatnya kontraksi uterus yang disertai nyeri. Jumlah pendarahan per vaginam yang terlihat itu bisa membuat kita meremehkan defisit volume intravaskuler yang sebenarnya terjadi di uterus, terutama pada hematom retroplasenta yang besar. Pada situasi tersebut, pendarahan uterus itu bisa mencapai 2500 mili. Diagnosis ditegakkan dengan menyingkirkan kemungkinan plasenta previa melalui ultrason abdominal. Pemeriksaan ultrason juga bisa membantu memperkirakan usia kehamilan dan memperkirakan lokasi plasenta. Komplikasi mayor dari solusio plasenta adalah syok hemoragik, gagal ginjal akut, koagulopati, dan gawat janin. Solusio plasenta juga merupakan penyebab tersering terjadinya disseminate intravascular coagulation atau DIC pada kehamilan. Solusio plasenta berat itu bisa menyebabkan koagulopati, yakni sekitar 10% dari seluruh kasus solusio plasenta. Insiden koagulopati meningkat jika terdapat gawat janin atau kematian janin. Kadar fibrinogen sedikit menurun, yakni 150 sampai dengan 250 mg/dl dengan solusio sedang, tapi dengan cepat berkurang dari 150 mg/dl akibat kematian janin. Koagulopati diduga terjadi akibat aktivasi plasminogen sirkulasi atau fibrinolisis dan pelepasan tromboplastin jaringan yang mempresipitasi berkurangnya faktor 5 dan 8 serta peningkatan penghancuran fibrin. Oksigenasi janin itu bergantung pada ada kuatnya kapasitas angkutan oksigen maternal, aliran darah uteroplasenta, dan pertukaran transplasenta. Pendarahan maternal yang banyak menyebabkan hipotensi maternal, menurunkan aliran darah uterus, dan menurunkan kapasitas angkutan oksigen maternal. Solusio juga menyebabkan penurunan permukaan plasenta yang tersedia untuk pertukaran oksigen. Prematuritas itu sangat berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas perinatal. Solusio plasenta ringan bisa menyebabkan kontraksi terus dan akhirnya menyebabkan pemisahan plasenta yang lebih besar. Pada beberapa kasus, tanpa tanda-tanda gawat janin mungkin perlu untuk menghambat kontraksi uterus. Sindrom depresi nafas adalah komplikasi neonatus yang terjadi sebanyak 50% dari persalinan dengan solusio plasenta. Insiden janin dengan kecil masa kehamilan juga meningkat dengan adanya solusio plasenta. Hal tersebut menandakan terdapatnya proses patologis yang berlangsung lama. Komplikasi mortalitas perinatal
akibat solusio plasenta sekitar 34%. Lokasi dan besarnya jumlah pendarahan yang terdeteksi melalui sonografi itu sangat berpengaruh secara klinis. Tingkat mortalitas perinatal meningkat menjadi 50% atau lebih pada kasus solusio plasenta dengan pendarahan retroplasenta yang besar, sedangkan solusio subkorion dengan jumlah pendarahan yang sama itu memiliki 10% tingkat mortalitas. Solusius ringan sampai dengan sedang itu bisa diatasi dengan persalinan pervaginam apabila janin sudah berusia 37 minggu. Tetapi seksio cesarea emergency diharuskan saat ada tanda-tanda gawat janin. Faktor yang diperhatikan dalam memilih antara anestesi regional atau umum adalah tingkat kedaruratan persalinan, kestabilan hemodinamik pasien, dan terdapatnya koagulopati. Ahli anestesi itu harus menilai derajat solusio dan urgensi persalinan. Pasien yang mendapat induksi persalinan dapat diepidural bila hasil pemeriksaan faktor koagulasi normal dan tidak ada penurunan volume intravaskuler. Pada kebanyakan kasus di mana terjadi gawat janin akut atau solusio plasenta berat, maka lebih baik dilakukan anestesi umum. Thiopental sodium itu bisa menyebabkan terjadinya hipotensi berat disertai hipovolemi yang tak terdeteksi. Ketamin dan etomidat merupakan pilihan yang baik untuk pasien dengan penurunan volume intravaskuler yang tidak diketahui atau sudah diketahui sebelumnya. Ketamin dosis besar itu bisa meningkat ya, bisa meningkatkan tonus uterus ya, yang akan memperberat keadaan janin. Nah, hal tersebut itu tidak terjadi pada pemberian dosis tunggal 1 mg per kg-BP untuk induksi anestesi. Hipotensi berat sesudah pemberian thiopental sodium itu lebih berbahaya jika dibandingkan dengan kemungkinan peningkatan tonus uterus sesudah pemberian ketamin dosis tunggal. Resusitasi cairan secara agresif itu sangat penting dilakukan. Kedua jenis cairan, baik kristaloid ataupun koloid, itu bisa digunakan. Pemilihan jenis cairan tidaklah terlalu penting jika dibandingkan dengan restorasi adekuat volume intravaskuler. Pada kasus pendarahan hebat, penanganan resusitasi dilakukan dengan memasang kateter vena sentral dan kateter arteri. Jika diduga atau terbukti terdapat koagulopati, maka kateter vena sentral itu bisa dipasang di vena antecipiti. Pasien tersebut berada pada risiko pendarahan persisten akibat atoni uteri atau koagulopati. Setelah kelahiran bayi, oksitosin 20 U/L itu harus diinfuskan untuk menstimulasi kontraksi uterus. Pada kasus dengan koagulopati, pemberian faktor pembekuan harus dipertimbangkan. Kebanyakan pasien dengan solusio plasenta bisa sembuh dan membaik dengan cepat sesudah persalinan. Akan tetapi sebagian kecil pasien bisa terjadi hipotensi lama, koagulopati. Transfusi darah atau produk darah masif sebaiknya dirawat dengan pengawasan monitor di unit perawatan intensif. Masuk ke bab ruptur uteri. Ruptur pada uterus yang berisi janin itu sangat berbahaya baik bagi ibu ataupun bagi janin. Ruptur uteri relatif jarang terjadi 1:1000 sampai 3000 persalinan. Terjadinya ruptur selama kehamilan sebagai akibat. Yang pertama, dehiscensi skar pada seksio cesarea klasik sebelumnya, meomektomi luas atau rekonstruksi uterus. 2. Manipulasi intrauterin atau penggunaan forceps. Yang ketiga, ruptur spontan sesudah persalinan yang lama pada pasien dengan kontraksi hipertonik, khususnya jika diinfus oksitosin, disproporsi fotopelvik atau pada uterus yang sangat besar, tipis, dan lemah. Kondisi-kondisi yang dihubungkan dengan kejadian ruptur uteri itu trauma uterus sebelumnya itu seperti trauma tidak langsung,
trauma tumpul, misalnya trauma akibat sabuk pengaman, tekanan manual pada fundus yang berlebihan, penambahan lacerasi serviks. Kemudian trauma langsung itu luka tusuk, manipulasi intrauterin, aplikasi dan rotasi forceps, ekstraksi plasenta manual, ekstraksi dan versi luar. Penggunaan oksitosin dan atau prostaglandin yang berlebihan, kehamilan multipara, anomali uterus, plasenta perkreta, tumor, penyakit trophoblas, karsinoma serviks, masalah pada janin, makrosomia, letak sungsang, anomali. Maka oleh karena variasi gejala klinis dan derajat ruptur, maka penilaian morbiditas maternal dan janin akibat ruptur uteri itu sangat sulit untuk dilakukan. Varietas disrupsi uterus yang paling sering terjadi adalah luka yang terbuka atau dehisiensi. Dehisiensi luka pada uterus adalah defek pada dinding uterus yang tidak menyebabkan gawat janin atau pendarahan hebat dan tidak membutuhkan penanganan seksio cesarea emergency ataupun laparotomi postpartum. Sebaliknya, ruptur uteri adalah defek pada dinding uterus yang menyebabkan gawat janin dan atau pendarahan maternal yang itu memerlukan operasi seksio cesarea segera atau laparotomi postpartum. Ruptur bekas luka klasik uterus meningkatkan morbiditas dan mortalitas oleh karena dinding uterus bagian anterior itu mempunyai banyak vaskularisasi dan juga termasuk area implantasi plasenta. Bagian lateral dari ruptur tersebut itu bisa mengenai pembuluh darah besar uterus dan biasanya menyebabkan pendarahan hebat. Menurut Paulus dan kawan-kawan itu meneliti 23 kasus ruptur uterus katastrofi dan mereka mencatat tidak ada satupun kematian ibu, tetapi angka kematian bayi itu mencapai hingga 35%. Laporan dari Amerika Serikat sebelumnya hanya menyebutkan hanya satu kematian ibu akibat ruptur uteri. Nah, ruptur uteri itu dicurigai ya jika didapatkan adanya pendarahan pervaginam yang jelas atau adanya hipotensi akibat pendarahan abdomen tersembunyi atau adanya tanda-tanda gawat janin. Dahulu, para ahli kandungan menganggap nyeri abdomen sebagai gejala khas dari ruptur uterus, akan tetapi saat gawat janin merupakan gejala khas yang paling baik dari dehisiensi bekas luka uterus ataupun ruptur uterus. Pasien tanpa bekas luka pada uterus sebelumnya, ruptur uteri itu sangat jarang terjadi. Faktor resiko terjadinya ruptur uteri ditemukan pada pasien kehamilan multipara, letak sungsang, dan pemberian oksitosin dan atau prostaglandin. Diagnosis tersebut dipastikan dengan eksplorasi manual uterus selama laparotomi. Pilihan pengentanganan ruptur uteri diantaranya penjahitan uterus, ligasi arteri, dan histerektomi. Penjahitan uterus adalah pilihan pada kebanyakan kasus, namun risiko terjadinya ruptur uteri pada persalinan selanjutnya tetap ada. Kekurangan dari ligasi arteri adalah bahwa ligasi arteri tidak bisa mengontrol pendarahan dan bisa menunda dilakukannya perawatan definitif selanjutnya. Histerektomi itu adalah prosedur definitif pilihan pada kebanyakan kasus ruptur uteri. Pasien dengan ruptur uteri tanpa bekas luka uterus sebelumnya cenderung memerlukan transfusi darah dibandingkan dengan pasien ruptur uteri dengan bekas luka uterus